Hai, selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya Adi Jauhari di podcast Ruang Makna. Bersama saya Adi Jauhari, kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik. Nah, oleh karena itu, karena sesuai dengan topik saat ini, menjadi muslim sejati sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, menjadi seorang muslim sejati melibatkan penghayatan dan juga praktek mendalam terhadap ajaran Islam itu sendiri. Menjadi seorang muslim yang baik adalah cita-cita setiap muslim itu sendiri. Nah, hal ini karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi pribadi yang baik dan juga bermanfaat di masyarakat gitu. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi muslim sejati sesuai dengan ajaran Nabi tentunya ya. Bersama narasumber kita Dr. Ade Supriyadi, STHI, SSMI. Selamat siang Pak Ade Supriyadi. Selamat siang. Ini karena ini podcast kedua di hari ini. Alhamdulillah lumayan hari ini produksinya gitu. Ini yang kedua tadi, yang pertama udah sama Pak Mudik, ini lanjut ke yang kedua kalinya gitu. Karena kita membahas bagaimana menjadi muslim sejati, aku pengen tahu lebih dalam dulu nih mengenai definisinya itu sendiri gitu. Bagaimana sih menjadi muslim sejati sesuai ajaran Nabi itu? Ya. Bagi saya, seorang muslim itu kan tentunya seseorang yang menyatakan dirinya ya secara kuat dan secara penuh, secara totalitas untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terangkai dalam wujud ibadah ini. Cuma dalam prosesnya kadang-kala kita beribadah itu kan tidak bisa secara langsung. Maka kemudian Allah menurunkan utusannya, yaitu berupa Nabi Muhammad, yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ini agar bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Maka muslim sejati itu apapun aktivitasnya, apapun ucapan, tindakan, perbuatannya itu harus bernilai ibadah. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak memiliki nilai ibadah. Karena apa? Karena itu nanti akan sia-sia, buang waktu saja. Maka Rasulullah itu kemudian memberikan aturan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak aktivitas keseharian kita agar itu bisa bernilai ibadah. Satu contoh misalkan, Nabi mengatakan, maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan ada fal yukrim jarohu, muliakan tetangganya, fal yukrim dhaifahu, muliakan tamunya. Bahkan juga Nabi mengatakan fal yakul khairon aw liyasmut, katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, ya udah lebih baik diam. Maka seorang muslim sejati itu harus bisa mempertimbangkan apa dampaknya ketika kita berbicara atau melakukan sesuatu itu baik atau tidak. Kalau baik ya kita lanjutkan, kalau tidak baik ya kita hentikan. Seperti itu. Meminimalisir sebaik ini tidak mengucapkan apa-apa yang nggak ada unsur nilai ibadahnya gitu. Ya. Karena ibadah itu sejatinya bukan hanya dalam wujud ritual-ritual formal ya. Kalau ibadah formal itu kan atau mahdo, terikat dengan aturan waktu, terikat dengan aturan cara pelaksanaannya, bahkan tempatnya juga diatur. Ketika kita sholat, kita nggak bisa sholat sembarangan. Nggak bisa Anda sholat di kandang sapi, Anda sholat juga nggak bisa waktunya sembarangan. Kalau ada orang sholat waktunya sembarangan, ya berarti dia tidak sesuai dengan aturan. Nah, ada ibadah yang di rumah itu yang lebih fleksibel, yang tidak terikat dengan aturan-aturan yang ketat ya. Itu yang ibadah-ibadah yang non formal, artinya bisa dilakukan kapan saja. Bahkan ketika kita di dalam kamar mandi pun itu kita bisa beribadah selain ibadah sholat tadi ya. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita masuk kamar mandi, kita diajarkan untuk berdoa. Sebelum masuk kamar mandi berdoa. Bahkan ketika kita selesai buang hajat, kemudian kita istinja, cepok, itu ada doanya sendiri. Allahumma hasin farji minal fahab awahisi wa tahhir qalbi minal nifaqi. Nah, banyak yang tidak melakukannya itu. Seolah-olah di kamar mandi tidak boleh ibadah. Justru malah kita harus ibadah juga. Tapi ya tidak dikeraskan ya. Terus juga ketika kita dalam kondisi makan, ketika kita mau tidur, itu kita balut semuanya dengan nilai ibadah. Seperti itu. Jadi 24 jam itu jangan sampai tidak ada ibadahnya. Kita pergi ke spa ini, itu harus bernilai ibadah. Saya misalkan ngajar,
atau saya podcast sekarang ini saya tak niatin ibadah, bukan hanya sekedar hanya untuk biar tampil di YouTube keren, enggak, tapi biar bagaimana bisa menularkan nilai-nilai kebaikan kepada sesama, itu akan bernilai ibadah itu. Seperti itu. Untuk penerapannya sendiri Pak, apalagi kan anak-anak sekarang kan kebanyakan lumrah lah gitu, cuma dia ingat ibadahnya ya pas 5 waktu aja gitu. Untuk mengingatkan kembali, mengulang kembali kehidupan sehari-hari supaya ya seperti tadi dijelaskan itu ada nilai ibadahnya gitu, mungkin seperti apa? Iya. Ya kita kembali kepada penciptaan kita. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah. Kalau kita tidak menggunakan hidup kita untuk ibadah, berarti sama saja kita melawan Allah. Hidup kita tidak diridhoi Allah. Hidup yang tidak diridhoi Allah itu akan membawa petaka, akan membawa bencana. Walaupun tidak kita rasakan secara langsung, tapi nanti ujung-ujungnya akan kita rasakan dampaknya yang tidak baik, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Nah, maka semuanya itu harus kita jadikan sebagai lahan ibadah. Mahasiswa, mahasiswi, kuliah itu jadikan sebagai ibadah. Termasuk Anda melakukan aktivitas podcast kayak gini, ya jadikan sebagai ibadah. Terus kemudian yang kedua, kita diciptakan oleh Allah itu fungsi untuk khalifah fil ardi. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata pada malaikat, saya akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu sakinul ardi wa mu'amiruha, orang yang tinggal di bumi dan yang memakmurkan bumi. Maka kita semua harus memakmurkan bumi ini dengan kebaikan-kebaikan, baik yang wujudnya secara fisik ataupun non fisik. Kebaikan fisik itu apa? Tidak buang sampah sembarangan, tidak kemudian mengotori lingkungan, tidak merusak fasilitas yang ada. Nah, minimal dalam lingkungan yang kita hadapi sehari-hari, syukur-syukur kita bisa lebih memperluas penjagaan kita di luar lingkungan kita, dan dalam skop yang lebih luas lagi yaitu dunia secara keseluruhan. Sehingga ketika kita berada di negara manapun, di wilayah manapun, kita tetap punya sifat untuk menjaga bahwa ini bumi Allah. Meskipun kita di Amerika, di Eropa, wah ini bukan negara saya, suka-suka saya merusak, tidak bisa, karena ini adalah buminya Allah itu. Dan juga wa mu'amiruha, memakmurkan bumi itu tidak hanya secara fisik tapi juga secara non fisik. Dengan apa? Tidak melakukan suatu perbuatan yang jelek, karena melakukan perbuatan jelek, maksiat, dosa itu berarti merusak bumi. Walaupun dia itu rajin nyapu, rajin merawat tanaman, rajin menyirami bunga, tapi dia ini ternyata melakukan perbuatan yang jelek, ini bisa membawa petaka bagi semuanya. Bahkan ini madorotnya ini justru lebih besar daripada madorot secara kerusakan secara fisik tadi itu ya. Nah itu. Nah semua itu agar kita ini bisa beribadah dengan baik dan juga bisa memakmurkan bumi dengan baik, maka kita harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya itu ya sia-sia saja. Maka di sini pentingnya ilmu dan juga belajar ya tentunya, agar kita ini bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan juga ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Beribadah harus pakai ilmu, memakmurkan bumi juga harus pakai ilmu. Segala sesuatu itu harus pakai ilmu. Yang paling penting juga, ilmu itu penting, tapi juga ilmu yang dibarengi dengan akhlak atau perilaku budi pekerti yang baik. Kadang-kadang ada orang yang salah beranggapan, saya nggak usah teman-teman belajar lah, yang penting akhlak saya baik. Itu keliru. Al-adab fauqal ilmi. Iya betul, tapi itu nggak bisa jadi dalil lalu kemudian saya yang penting adabnya baik, saya nggak mau belajar. Bodoh nggak apa-apa, yang penting adab saya baik. Nggak bisa. Kita bisa tahu ini adab baik atau tidak itu kalau kita tahu ilmunya. Adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab makan, adab kepada teman, adab pada lingkungan, adab pada Allah, pada Nabi dan para Rasul, itu bisa kita ketahui dengan ilmu. Maka di sini ilmu tetap harus nomor satu. Jangan sampai kemudian dijadikan dalil, nggak apa-apa, nggak pintar, yang penting saya akhlaknya baik. Dan yang ideal itu, yang bagus itu ya ilmunya bagus, adabnya juga bagus. Seperti itu. Untuk pencarian ilmunya sendiri Pak, sesuai dengan, karena kan dasar setiap orang kan beda-beda gitu. Untuk membentuk menjadi seorang muslim sejati itu bagaimana Pak? Dengan latar belakang setiap orang yang berbeda-beda kan gitu. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu.
pada prinsipnya semua manusia itu sama, cuma lingkungan saja yang kadang membentuk beda. Tapi kalau secara fungsi utama itu sama manusia itu. Seperti tadi ya yang saya sampaikan, fungsi ibadah dan memakmurkan bumi. Dan setiap manusia itu pasti punya 3 kebutuhan. Kebutuhan pertama itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan kedua itu kebutuhan intelektual. Kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan spiritual. Nah, kebutuhan fisik itu apa? Kebutuhan dalam rangka untuk memenuhi fisik kita. Seperti Anda makan, kita tidur, nah kita mengistirahatkan diri kita, bahkan kita olahraga, senam dan sebagainya, itu untuk menjaga badan kita sehat. Itu kebutuhan fisik, itu harus kita penuhi. Kalau nggak kita penuhi ya fungsi hidup kita akan terganggu. Orang tidak normal makannya, tidak sesuai dengan aturan, nanti akan menimbulkan penyakit sehingga tidak bisa menjalankan hidup dengan baik. Maka itu juga harus memenuhi kebutuhan fisik dengan baik, yaitu juga sekali lagi cara memenuhi kebutuhan fisik dengan baik itu harus dengan ilmu juga. Bagaimana cara makan yang baik, komposisi gizi, vitamin dan sebagainya. Banyak orang yang makan asal makan, tidak memperhatikan kebutuhan tubuh ini. Kadang kalau tubuh kita ini kan sebenarnya melakukan penolakan terhadap makanan tertentu, tapi karena kita nggak tahu, semua waktu dimakan aja. Semuanya masuk. Iya, semuanya masuk. Terutama yang perempuan-perempuan itu senang pedas, senang saus segala macam itu, nggak mempertimbangkan kedepannya ini nanti besok cabang bayi yang ada di perut saya ini bagaimana nasibnya. Kalau saya doyan pedas. Nah, terus yang kedua, kebutuhan intelektual. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi juga. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini berbeda dengan hewan. Yang membedakan diri kita dengan hewan itu adalah akal. Nah, kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan Allah menciptakan manusia dengan potensi akal. Itu sebenarnya akal itu sudah diberi muatan keilmuan. Cuma ilmu itu akan kebuka kalau dibuka oleh manusia. Kalau tidak dibuka ya sudah tertutup terus ilmunya. Maka cara membuka ilmu yang ada di akal kita itu ya dengan belajar itu. Maka kita ini juga harus meningkatkan kapasitas intelektual kita, kapasitas keilmuan kita. Jangan sampai kita kemudian merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Sudahlah cukup saya nanti sampai S1 saja, setelah itu sudah nggak belajar lagi, salah besar. Tetap harus cita-cita menggapai keilmuan itu harus sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya sampai ajal menjemput. Walaupun umur 90 tahun, ilmu tetap harus kita cari. Yang bisa menghentikan kita dalam mencari ilmu hanyalah malaikat Israel atas izin Allah. Nah, jadi kita selesai di satu lembaga pendidikan, cari lagi di lembaga pendidikan yang lain, terus sampai berproses. Maka itu intelektual itu penting. Ini dalam rangka apa? Karena tadi ya, agar kita bisa hidup dengan baik itu mengelola lingkungan dengan baik, mengelola keluarga dengan baik, bahkan mengelola diri kita sendiri dengan baik, itu harus dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu dia galau hidupnya, gampang menghadapi masalah, kebingungan ini bagaimana caranya. Tapi kalau orang berilmu sudah tahu jawabannya, oh ini tak langsung dieksekusi, ketemu jawaban. Kemudian yang ketiga, terakhir itu adalah spiritual. Spiritual ini penting dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Menyeimbangkan diri kita agar kita tidak terlalu ke fisiknya, tidak terlalu banyak ke fisik, tidak terlalu banyak kesombongan kita karena intelektual kita tinggi, orangnya pinter, tapi kalau tidak didukung dengan spiritual itu juga bahaya. Pinter tapi tidak didukung dengan spiritual itu bahaya. Banyak orang-orang yang melakukan kejahatan, korupsi dan sebagainya, kejahatan fisik dan sebagainya, itu ya mereka orang-orang berpendidikan tinggi. Nah, pelaku-pelakunya itu yang mereka orang-orang pintar. Ini kesalahannya kenapa? Karena spiritualnya ini kurang terpenuhi. Maka spiritual ini juga harus kita tingkatkan, harus kita tinggikan. Kalau dalam bahasa saya sederhananya, spiritual itu apa? Spiritual itu mampu menghadirkan Tuhan atau menghadirkan Allah kalau orang Islamnya di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Udah gitu saja. Dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan Allah. Ingat Allah, itu berarti kita spiritualnya masuk. Nah, melihat orang lain, kita mampu menghadirkan Allah. Walaupun orang sejelek apapun, kita tidak mencaci, memaki, menghina, karena dia adalah makhluk Allah.
Saya nggak mau menghina orang itu, dia ciptaan Allah. Menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah juga. Bahkan di tempat yang sekiranya tidak layak untuk dilakukan ibadah pun, kalau kita mampu menghadirkan Allah, maka itu akan bisa bernilai pahala. Anda misalkan masuk di kandang sapi, di kandang kambing, penuh dengan kotoran dan sebagainya, seolah-olah tidak ada ibadah di situ. Tapi kalau misalkan kita niatkan dalam rangka untuk tadi menjaga bumi Allah, memakmurkan bumi Allah, karena kotoran-kotoran itu bisa menimbulkan penyakit dan sebagainya, kita bersihkan, kita hilangkan, maka itu akan bernilai ibadah, bernilai kebaikan. Itu. Jadi 3 hal itu harus kita penuhi. Tidak boleh kita spiritualnya tinggi tapi intelektualnya rendah, itu juga kurang baik. Spiritualnya tinggi, intelektualnya tinggi, tapi kebutuhan fisiknya tidak terpenuhi, itu juga nggak baik. Harus tiga-tiganya terpenuhi, seperti itu ya. Ada satu pertanyaan nih Pak yang pengen ditanyain. Tadi udah membahas secara ilmunya, manfaat dan segala macamnya. Untuk istiqomah dalam hal tersebutnya itu gimana Pak? Kadang terkendalanya di situ gitu. Ya, ya. Memang istiqomah itu sesuatu yang berat, tidak mudah dilakukan. Tapi jangan sampai beranggapan karena itu berat dan tidak mudah dilakukan lalu kita mundur. Tidak. Kalau kita mundur malah justru akan lebih parah. Lebih baik kita menghadapi istiqomah itu seberat apapun, kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Istiqomah itu kuncinya kan acek. Acek di dalam hati, acek di dalam pikiran, acek di dalam tindakan. Istiqomah di dalam hati, istiqomah dalam pikiran, istiqomah dalam tindakan. Ada orang yang dia itu istiqomah secara tindakan, tetapi hatinya tidak istiqomah, sama saja sia-sia. Ada orang rutin melakukan mujahadah, ikut kegiatan mujahadah, katakanlah Kamis Wage, dia datang terus, tapi hatinya nggak istiqomah. Alias apa? Kadang dia mujahadah bisa fokus hatinya, tapi kadang-kadang dia hatinya malah ngelantur kemana-mana. Nah, jadi istiqomah itu tidak hanya dibuktikan secara dohir fisik, tapi juga hati ini yang paling kuat. Kita mentekadkan diri kita bahwa kita ini diciptakan dalam keadaan baik, lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, membawa potensi kebaikan, maka kita harus selalu menjaga fitrah itu dengan baik dan kita mengakhiri hidup kita dengan baik. Memang tantangannya berat, terutama di kalangan anak-anak muda ya, di tengah godaan zaman, tantangan teknologi dan sebagainya ini. Karena kalau saya ini ya pernah merasakan muda. Artinya saya pernah merasakan usia 20 tahun, 17 tahun, 30 tahun. Nah, sekarang ini saya sudah masuk di atas usia nubuwah, usia penabian 40 tahun ke atas. Jadi resapan pengalaman kehidupannya juga sudah berbeda. Tapi bagi saya, silakan kita mengekspresikan kebaikan apapun sesuai dengan potensi masing-masing. Selama itu baik, silakan dilakukan. Nah, kalau dalam bahasa singkatnya itu ya biasa di dalam stiker-stiker WA itu, asal itu tidak maksiat maka itu baik. Nah, kuncinya kan itu. Apapun itu, potensi apapun, potensi dalam keilmuan, potensi dalam karya seni, karya sastra, ataupun dalam olahraga dan sebagainya, itu semua itu silakan diwujudkan dalam rangka untuk tadi ibadah pada Allah dan memakmurkan bumi ini. Dan juga agar kita istiqomah ini ya, kita perbanyak pengetahuan kita tentang keagamaan, dan juga perbanyak kita dekat dengan orang-orang yang memiliki spiritual yang tinggi tadi, agar kita ini tidak gampang tidak gampang goyah. Maka perbanyaklah komunitas-komunitas kebaikan. Komunitas kebaikan itu tidak harus dalam wujud grup mujahadah, grup sholawat saja, termasuk grup podcast pun tidak apa-apa. Nanti konten-konten yang disebarkan adalah kebaikan-kebaikan, terus berproses. Kebaikan bisa diwujudkan dalam hal apapun, tidak hanya dalam ritual ibadah saja, tapi dalam aktivitas-aktivitas yang lainnya. Itu ya. Mungkin pesan terakhir nih Pak untuk para mahasiswa, keteladanan Nabi yang bisa diambil dan bisa kita contoh gitu. Semuanya sih bisa sih, cuman untuk ya kondisi sekarang selaku mahasiswa gitu, yang terus bisa terus dilakukan lah gitu. Ya, keteladanan Nabi itu sebenarnya kita bisa ngambil dari sifat-sifat yang ada pada diri Nabi. Nabi itu seorang yang sidik, jujur. Kita harus jujur dalam ucapan kita, jujur dalam perbuatan kita, jujur dalam hati kita, jujur dalam pikiran kita, dan juga jujur dalam tatapan mata kita. Nah, jangan sampai tatapan matanya kelihatannya menyenangkan tapi hatinya gundel, itu berarti nggak jujur ya. Jadi sidik itu adalah sifat kejujuran
apa adanya. Kita ini menampilkan diri kita apa adanya. Jangan pernah melakukan kamuflase ataupun kebohongan-kebohongan. Kalau kita ini misalkan levelnya orang yang biasa, bukan level orang kaya, ya jangan terlalu berpenampilan kayak orang kaya, karena itu akan menjatuhkan diri kita. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah itu apa ya? Pokoknya kita bisa menerima amanah-amanah yang diberikan oleh siapapun, kemudian kita lakukan dengan baik. Kita bisa dipercaya oleh orang lain. Mahasiswa-mahasiswi diberi amanah oleh orang tuanya untuk belajar, diberi amanah oleh dosennya, diberi amanah oleh guru-gurunya, kiainya, dan sebagainya. Lakukan amanah itu dengan baik. Terus kemudian sidik amanah, tablik fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas, pintar. Maka kita kalau pengen meneladani Nabi, jadilah kita juga orang yang cerdas. Nabi itu orang yang cerdas, pintar, sumbernya ilmu luar biasa. Maka kita teladani Nabi dalam hal kecerdasannya, kepintarannya, dengan terus berproses belajar dan belajar seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga yang keempat terakhir itu adalah tabligh, menyampaikan. Menyampaikan itu apa? Menyampaikan ya, sebarkan kebaikan-kebaikan kepada semuanya. Apa yang kita punya, kebaikan-kebaikan yang kita miliki, jangan kita nikmati sendiri. Ajak orang lain untuk bisa masuk surga bersama-sama. Jangan sampai kamu masuk surga sendirian, emang mau di surga kesepian, tidak ada temennya. Nah, pengennya kan di surga itu masuk bareng-bareng. Maka ajak orang untuk melakukan kebaikan, kita sampaikan pengetahuan kita, sampaikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Maka niscaya kita akan bisa meneladani Nabi dengan baik, dan kita juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang beriman yang kuat, berilmu yang kuat, beramal yang kuat, dan juga yang berakhlak yang baik. Nabi diutus itu kan dalam rangka untuk liutam bima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Seperti itu ya. Ya mungkin gitu sih, karena kalau konten komunikasi kadang ucapan, gestur muka sama badan tuh kadang nggak sesuai, nggak sinkron gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih untuk Bapak Dr. Ade Supriyadi yang sudah ikut menyampaikan, mengisi materi seminar juga dialog di podcast ini. Saya Jajo Ade dan juga teman-teman di luar sana, semoga bisa menangkap apa yang sudah disampaikan gitu kan. Mungkin itu jadi pertanyaan juga apa ya namanya terakhir lah dari podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman terima kasih juga yang terus menyaksikan, mantauin terus podcast kali ini. Jangan lupa terus bergabung di episode selanjutnya, karena kita akan upload topik-topik yang sudah pasti akan menarik gitu. Mungkin itu aja, saya selaku podcaster dan juga Pak Ade selaku narasumber, terima kasih sudah bisa datang ke sini. Saya Jajo Hari yang undur diri, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.